Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Ketemu lagi kita dalam sharing session ya. Materi yang akan saya bagi, yang kita diskusikan saat ini adalah mengenai bukan subjek pajak. Oke. Nah, bukan subjek pajak ini secara umum ada 3. Ya. Pertama adalah badan pemerintah. Ya, dengan beberapa kriteria. Nanti kriteria apa saja akan saya jelaskan. Yang kedua adalah perwakilan negara asing, termasuk juga pejabat-pejabatnya dengan kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah organisasi internasional serta pejabat-pejabatnya dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan 3 bukan subjek pajak tadi, maka materi kita adalah 3 tadi, gitu ya. Pertama adalah badan pemerintah, kedua perwakilan negara asing, ketiga adalah organisasi internasional. Nah, kita masuk yang pertama yaitu badan pemerintah. Badan atau unit tertentu dari pemerintah itu bukan subjek pajak kalau memenuhi 4 kriteria. Ada 4. Pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada undang-undang yang membentuk badan tersebut. Ya, misalnya dibentuklah Kementerian Keuangan, misalnya seperti itu. Maka itu sudah syarat utama. Syarat kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. Ya, ada atau ya. Jadi misalnya seperti Kementerian Keuangan itu kan anggaran dari APBN, jadi ada penerimaan negara secara keseluruhan, kemudian dibagikan kepada Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Ya, jadi dia harus ada jelas masuknya kemana uangnya, nanti pembiayaan kemana, dipakai untuk apa juga dijelaskan di APBN dan atau APBD. Ya, itu saran kedua. Saran ketiga, penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Karena Menteri Keuangan, ya kan? Ada penghasilannya dari pajak, gitu ya. Atau misalnya provinsi penerimaannya dari pajak kendaraan bermotor masuk ke situ, dari ke anggaran khusus seperti itu ya. Atau dari penerimaan negara bukan pajak, ya, apa itu menyewakan aset negara misalnya, gitu kan? Masuk ke situ. Ya, itu syarat yang ketiga, ya. Saran keempat apa? Yang keempat adalah pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Jadi harus diperiksa tuh tiap tahun minimal ya. Harus tiap tahun tuh diperiksa tuh bagaimana uang masuknya udah benar belum? Udah keluar belum? Pengeluarannya udah sesuai belum dengan yang disetujui yang dianggarkan? Nah, seperti itu. Jadi 4 kriteria inilah terpenuhi, maka itu menjadi bukan subjek pajak. Kalau salah satu nggak terpenuhi atau salah 4-nya, maka itu itu menjadi subjek pajak. Misalnya apa? BLU, Badan Layanan Umum, seperti rumah sakit, ya kan? Nah, rumah sakit penerimaannya masuk ke APBN enggak, ke APBD enggak, maka itu bukan subjek pajak. Karena uang yang diterima rumah sakit tadi, yang dari uang pasien, itu masuk ke kas rumah sakit untuk membiayai operasional rumah sakit, maka itu menjadi subjek pajak. Oke, itu pertama ya, badan usaha pemerintah. Sekarang yang kedua adalah perwakilan negara asing. Nah, perwakilan negara asing itu ada 2 tadi ya. Pertama kantornya, yang kedua adalah pejabatnya. Pertama kita masuk kantornya dulu ya. Kantornya itu bukan subjek pajak. Misalnya kedutaan besar, ya, kedutaan besar negara Amerika. Nah, kedutaan besar itu bukan subjek pajak. Tapi dengan catatan ada perlakuan timbal balik. Jadi pemerintah Amerika juga memperlakukan kedutaan besar kita di Amerika itu bukan subjek pajak, baru bisa dia bukan subjek pajak. Tapi kalau ada suatu negara memperlakukan perwakilan kita di sana sebagai subjek pajak, maka kita memperlakukan dia juga subjek pajak di Indonesia. Ya, itu kantornya, itu pertama. Yang kedua adalah pejabatnya. Ya, pejabat-pejabat di kedubes atau konsulat ya, itu bukan subjek pajak dengan catatan mereka bukan warga negara Indonesia. Tuh, ya. Kemudian adalah orang diperbantukan sama pejabat tadi.
kan pejabat nih tentu punya pembantunya, misalnya supir ya, atau misalnya pembantu rumah tangga. Nah, itu juga bukan subjek pajak, dengan catatan mereka tinggal bersama dengan pejabat tersebut. Nah, tinggal bersama di rumah itu dan dia bukan warga negara Indonesia. Ya. Nah, bisa kalau beda warga negara bisa nggak? Misalnya diplomatnya warga negara Amerika, supirnya warga negara Malaysia, tinggal bersama-sama dengan si duta besar tadi, pejabat tadi. Nah, itu bisa menjadi bukan subjek pajak. Itu syarat pertama, syarat dua tadi ya. Nah, ada lagi syarat berikutnya adalah dia tidak bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain selain dari jabatannya. Ya, misalnya duta besar ada gaji. Nah, dia terima itu gajinya saya sebagai duta besar. Nah, itu bukan subjek pajak. Tapi kalau duta besar itu ternyata merangkap sebagai konsultan, ya konsultan konsultan gitu ya, yang di Indonesia ada penghasilan, maka dia menjadi subjek pajak terkena pajak atas penghasilan dari konsultan aja, yang dari gaji sebagai pejabat di duta besar itu tidak. Nah, maka dia harus memenuhi syarat itu, ya. Dan kemudian kayak seperti tadi orang diperbantukan, ya misalnya dia dari negara luar negeri pandai bahasa Inggris, ya, selain jadi pembantu di situ dia juga jadi dosen guru bahasa Inggris di kursus-kursus. Nah, atas penghasilan dari kursus tadi, ya itu dikenakan pajak dan dia menjadi subjek pajak atas penghasilan dari kursusnya saja. Oke. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kalau istri pejabatnya nyambi jadi guru bahasa Inggris misalnya gitu, guru bahasa asing les. Nah, Indonesia mempunyai peraturan bahwa perpajakan itu adalah satu rumah tangga satu, gitu, ya. Nah, kalau si istri tadi ternyata dia ada penghasilan lain, dia jadi guru bahasa Inggris, maka si pejabat tentu menjadi subjek pajak atas penghasilan istrinya tadi, gitu, ya. Jadi satu kesatuan. Atau anaknya jadi model, nah, gitu kan di Indonesia, gitu, jadi model, gitu kan, nah, penghasilan. Karena dia cantik gitu ya, dia jadi model iklan gitu. Nah, itu jadi ada penghasilan, maka itu menjadi subjek pajak atas penghasilan di luar jabatannya tadi. Dan yang terakhir adalah syaratnya negara lain juga memperlakukan hal yang sama terhadap pejabat kita di negara dia. Ya, jadi ada timbal balik. Ya, jadi kantornya, pejabatnya, dan orang-orang yang bekerja di pejabat tadi untuk perwakilan negara asing. Ya, itu kalau memenuhi syarat bukan subjek pajak. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, ya, adalah organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini bisa menjadi subjek pajak harus ada syaratnya. Pertama, ya, Indonesia menjadi anggotanya. Kalau jadi anggota bisa, kalau nggak jadi anggota nggak. Ya. Kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia selain memberikan pinjaman, ya, kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi dia membantu Indonesia lah intinya. Jadi organisasi internasional itu Indonesia menjadi anggotanya dan dia ada di Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia. Tidak ada usaha lain. Kalau dia ada usaha lain maka tidak memenuhi syarat. Oke. Untuk memudahkan maka Menteri Keuangan membuat daftarnya di KMK. Ya. Nah, itu ditetapkan nih mana yang menjadi organisasi internasional yang bukan subjek pajak. Itu berkembang terus, bertambah, bisa bertambah, bisa berkurang. Yang terakhir itu ada yang saya ketemu ya di KMK nomor 16 tahun 2021. Ya, nanti kalau misalnya nambah lagi diterbitkan lagi KMK-nya. Jadi untuk organisasi internasional ini yang mana bukan subjek pajak ada aja KMK diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Begitu juga dengan pejabat-pejabat di organisasi internasional, apakah mereka subjek pajak? Nah, pejabat-pejabat di organisasi internasional yang ada di daftar di KMK tadi, itu tidak menjadi subjek pajak dengan syarat. Pertama, bukan WNI. Kedua, tidak ada usaha atau kegiatan atau penghasilan lain dari Indonesia, selain dari gajinya di organisasi internasional. Ya, kalau ada penghasilan ya tadi dia akan kenakan pajak atas penghasilan dan menjadi subjek pajak. Ya, jadi organisasi internasional bukan subjek pajak dengan syarat-syarat tertentu dan itu ada di daftarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Itu bukan subjek pajak. Itu pertama. Kedua adalah pejabat-pejabatnya yang ada di organisasi internasional dengan catatan dengan syarat bukan WNI dan tidak ada penghasilan lain atau tidak melakukan kegiatan di Indonesia untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Kemudian ada surat edaran
nomor 19 tahun 1990, sudah lama ini, itu muncul karena ada pertanyaan dari warga negara Indonesia yang menjadi pejabat di organisasi internasional, mengatakan bahwa kami bukan subjek pajak, jadi nggak bayar pajak. Nah, ternyata setelah diteliti, yang jadi masalah adalah rupanya ada perjanjian ya antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional khusus yang di bawah PBB saja. Ya misalnya WHO, UNESCO, gitu kan. Kalau yang nggak di bawah PBB nggak, seperti IMF itu nggak termasuk. Ya, ini di bawah organisasi PBB, dan dia itu WNI, ya, bekerja di sana. Nah, bagaimana penghasilannya? Subjek pajak bukan, ya. Nah, ternyata di sini disebutkan bahwa WNI DSI tadi ya, WNI yang bekerja pada perwakilan badan-badan internasional di bawah organisasi PBB yang ada di Indonesia, kecuali International Atomic Energy Agency yang memuluskan atom-atom itu, kecuali itu ya. Nah, maka WNI tersebut ya atas penghasilan dari organisasi internasional yang di bawah PBB tadi tidak dikenakan pajak penghasilan atas penghasilannya ya. Bukan berarti tidak subjek pajak, tetap subjek pajak. Ya, undang-undang tadi kan yang bukan subjek pajak adalah yang bukan WNI. Dia WNI. Nah, dia tetap subjek pajak, cuma penghasilannya tadi tidak dikenakan pajak di Indonesia. Ya. Jadi kalau dia ada penghasilan selain itu kena pajak, cuma dari gaji dari organisasi internasional di bawah PBB saja yang tidak kena pajak. Ya. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa mungkin nggak orang Indonesia nggak kena pajak di Indonesia kalau bekerja di organisasi internasional. Mungkin, tapi harus yang di bawah organisasi PBB, kecuali yang urusan atom lah. Gitu. Tapi kalau misalnya organisasi internasional yang ada di dalam KMK yang bukan di bawah PBB, itu dia kena pajak. WNI ya, gitu ya. Misalnya warga negara Indonesia, WNI, bekerja di IMF, International Monetary Fund, ya, mengurus keuangan internasional, itu kan tidak di bawah PBB, ya, maka penghasilannya kena pajak, ya. Nah, sudah kita jelaskan tadi yang bukan subjek pajak ada 3, maka saya simpulkan pertama adalah yang bukan subjek pajak adalah badan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu, ada 4 tadi ya. Kedua, perwakilan negara asing dan pegawainya serta orang diperbantukan sama pegawai tadi dengan syarat-syaratnya dijelaskan tadi. Yang ketiga, organisasi internasional yang ada listnya oleh Kementerian Keuangan dan pegawainya dengan syarat-syaratnya. Tapi dengan catatan juga kalau untuk perwakilan negara asing tadi dan negara asing itu juga memperlakukan sama terhadap perwakilan kita di negara dia. Harus ada azas timbal balik. Itu ya. Kemudian di organisasi internasional juga tadi syaratnya dia bukan WNI, tidak ada yang pegawai yang ada di organisasi internasional yang bisa menjadi bukan subjek pajak, dia juga bukan WNI dan tidak ada penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk organisasi internasional ini itu ada daftarnya dibuat oleh Menteri Keuangan. Oke, demikian yang saya sampaikan mengenai bukan subjek pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.